Bismillah wassalatu wassalamu alhamdulillah rabbil alamin nasta'inu ala umranudin wadina salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama panjatkan puji syukur kita kepada baginda Nabi Rasulullah yang dimana kita dapat berkumpul pada hari ini tentang membahas perzinahan. Seperti yang kita ketahui, kita adalah pelajar dan kita pasti tahu apa itu tugas belajar. Tugas belajar yaitu pelajar dengan baik. Baik itu ilmu, pengetahuan, dan kemampuan atau kepribadian. Akan tetapi, kita juga mungkin mengetahui bahwa kita masih dalam tahap pertumbuhan baik fisik maupun kejiwaan, dan kondisi kita masih belum stabil sehingga kita dapat mudah terpengaruh dan terperangkap dalam kesalahan-kesalahan. Kelemahan para pelajar kebanyakan pada kata perhubungan dengan lawan jenis, baik itu pacaran, pertemanan yang berlebihan atau tidak adanya etika antara lawan jenis. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu adalah sesuatu jalan yang berbuat keji dan suatu jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Ayat tentang ini bersurat Al-Isra, wala taqrabu zina, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam ayat itu yang kita katakan bahwa jangan mendekati yang namanya zina. Di sini kita katakan jangan mendekati zina. Mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi kalau sampai dilakukan. Zina merupakan suatu perbuatan yang berdosa besar. Jadi para pelajar seperti kita harus berhati-hati dengan dosa zina ini. Dan kepada para laki atau penjantan, hati-hatilah terhadap dosa tersebut. Kalian harus menjaga pandangan kalian, kemaluan kalian, dan jangan sampai kalian melakukan apa yang namanya zina. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila seorang perzina, maka imannya keluar darinya. Dari hadis tersebut sangatlah jelas bahwa zina merupakan suatu perbuatan amat yang hina, hingga dikatakan bahwa orang yang berzina sudah tidak lagi memiliki iman. Dia tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukannya itu. Bukanlah sifat orang yang beriman. Maka atas dasar inilah Allah melarang kita mendekati zina, karena Allah tidak melarangkan suatu hal jika hal itu tidak buruk bagi kalian. Bahkan ada hadis yang mengungkapkan zina sama halnya dengan mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan imannya keluar dari diri manusia itu. Jika seorang itu berzina, iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan di atas kepalanya. Jika dilepaskan dari zina, iman itu akan kembali padanya. Dari Abu Dawud dan Tirmidzi. Mungkin pertamanya SMS-an, nanti kelamaan pasti ingin ketemuan. Gak bisa dipungkirin saat ketemuan saling ngobrol, kelama-lamaan ngobrol pasti ingin pegangan tangan, lalu berpelukan, terus sampai terjadinya hal yang gak diinginkan. Maka atas dasar hal inilah Allah melarang kita mendekati zina, karena Allah tidak mengharamkan suatu hal jika hal itu tidak buruk bagi kalian. Bahkan ada hadis yang mengungkapkan zina sama halnya dengan mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seakan imannya keluar dari